Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Sepanjang pekan ini dunia kehakiman Indonesia menjadi sorotan. Masalah kesejahteraan hakim yang tidak alami penyesuaian selama 12 tahun membuat para pengadil melakukan mogok atau cuti bersama. Hakim yang biasa disebut wakil Tuhan di bumi karena bisa menentukan benar salahnya manusia pun, mereka mendatangi rumah wakil rakyat untuk menuntut nasib mereka. Lantas apa saja yang terjadi selama hakim menggelar cuti bersama dan apa isi tuntutan Serikat Hakim Indonesia? Kami hadirkan informasinya dalam infografis berikut ini, pemirsa. Jadi yang pertama, ini adalah fakta-fakta soal agenda cuti bersama hakim. Diselenggarakan sepanjang pekan ini dari hari Senin sampai Jumat dari tanggal 7 sampai 11 Oktober 2024. Para hakim bisa mengambil cuti dan apa yang mereka lakukan, pemirsa, ada 3 skemanya di sini. Mulai dari melakukan audiensi ke Jakarta, seperti yang dilakukan kemarin di DPR, ada sekitar 140 hakim yang datang menemui pimpinan DPR RI. Atau kalaupun mereka tidak bisa terbang ke Jakarta, hakim bisa tetap mengambil cuti tapi berdiam di rumah, tidak bersidang dan menunjukkan solidaritas mereka bersama dengan rekan-rekannya yang pergi ke Jakarta. Atau skema yang ketiga, pemirsa, kalau hakim ini sudah kehabisan jatah cuti tahunan, mereka dapat mengosongkan jadwal sidang mereka atau menjadwalkannya kembali dan turut serta dalam aksi solidaritas hakim Indonesia. Nah, walaupun hakim-hakim ini ada yang mengambil cuti bersama, tapi tetap saja masih ada yang menggelar persidangan, pemirsa. Terutama untuk perkara-perkara yang penting atau yang ada tenggat waktunya. Misalnya untuk perkara pra-peradilan atau perkara dengan terdakwa yang masa penahanannya ini sudah mepet, sudah akan habis masanya, maka perlu untuk segera atau tetap dilakukan persidangan. Dan sampai dengan atau dimulai dari hari pertama kemarin di tanggal 7 Oktober, pihak SHI ini mengatakan bahwa ada sekitar 1.700 hakim atau 1.300 yang mengikuti aksi solidaritas hakim Indonesia. Nah, apa yang mereka lakukan, pemirsa, selama di Jakarta? Mereka sudah menemui sejumlah pihak seperti misalnya Mahkamah Agung dan Menkumham di tanggal 7 Oktober kemarin dan juga di tanggal 8 Oktober bertemu dengan pimpinan DPR RI dan juga beberapa mantan anggota Komisi 3 DPR RI. Apa sebetulnya isi tuntutan dari Serikat Hakim Indonesia, pemirsa? Ada 4 tuntutan yang selalu mereka bawa, termasuk ketika pergi ke DPR kemarin. Kita lihat di slide berikutnya, bahwa yang pertama adalah Serikat Hakim Indonesia mendorong agar ada perubahan PP nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim. Kemarin di audiensi bersama DPR RI, juru bicara SHI, Fauzan, ini menjelaskan kalau soal hak keuangan dan fasilitas hakim atau kesejahteraan hakim ini erat kaitannya dengan integritas hakim. Jika tidak diperhatikan, maka berisiko integritas hakim ini luntur, membuat hakim bisa menyerah bahkan menerima rejeki yang haram. Ini menurut Serikat Hakim Indonesia. Selain itu, pemirsa, tuntutan yang kedua adalah menuntut agar pembahasan RUU Jabatan Hakim ini bisa dilakukan. RUU Jabatan Hakim isinya adalah mengatur soal proses rekrutmen, kemudian soal mutasi, soal promosi, bahkan soal pengawasan terhadap hakim. Dan jika RUU Jabatan Hakim ini dapat dibahas, maka mereka berpendapat bisa memperbaiki wajah peradilan sampai meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan di Indonesia. Tuntutan yang ketiga, pemirsa, ini soal mendorong pembahasan RUU pelecehan terhadap persidangan atau biasa disebut contempt of court. Para hakim merasa bahwa selama ini ada penghinaan-penghinaan terhadap persidangan, baik di dalam ruang persidangan atau di luar ruang persidangan. Dan yang terakhir, tuntutannya adalah meminta agar ada aturan jaminan keamanan bagi hakim dan keluarga hakim. Kalau melihat di audiensi kemarin, sejumlah hakim bercerita mereka mengalami intimidasi bahkan sampai teror, baik itu oleh hakim itu sendiri maupun oleh suami, istri, atau juga anak mereka yang diduga datang dari pihak-pihak yang berperkara yang tidak bisa menerima putusan dari hakim. Nah, pemirsa, dalam audiensi kemarin ini sederet tuntutan ini disebutkan, bahkan para hakim juga menumpahkan keluh kesah mereka tentang gaji dan tunjangan yang mereka terima saat ini. Mereka menceritakan nasib para hakim ini sudah di ujung tanduk. Seperti misalnya hakim asal Sampang, Aji Prakoso, salah satunya yang menceritakan soal sulitnya bertemu keluarga di kampung dan juga ia harus menabung 4 tahun lamanya untuk bisa mudik. Bahkan ia punya pengalaman tidak bisa pulang ke kampung ketika ada keluarganya yang meninggal dunia.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia, Rangga Lukita Desnata. Rangga mengaku tak menuntut gaji fantastis, namun berharap negara bisa memperhatikan keadilan dan kesejahteraan mereka. Kita dapat melaksanakan dan saya menyampaikan Bapak kondisi teman-teman. Saya ambil contoh saja, ada rekan saya Ervan berada di Kepulauan Buru, Maluku, rumahnya home base-nya ada di Gresik, Jawa Timur. Dengan membawa istri dan 2 orang anak untuk pulang kampung saja mungkin harus menahan diri 3-4 tahun. Begitupun saya, sebelum di Madura saya ditugaskan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, di Tanjung Jabung Timur. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja. Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Memang di dalam persidangan kami sering disampaikan, saudara yang mulia, pimpinan majelis hakim yang mulia. Tapi ada prinsipnya kami juga seorang manusia biasa. Kami minta, Pak, agar kesejahteraan kami diperhatikan. Kami tidak minta tinggi-tinggi seperti komisaris Pertamina, tidak, Pak. Seperti direktur utama Mandiri, enggak minta, Pak. Untuk sejahtera kami, kelayakan hidup. Gaji kami saat ini itu bisa jadi kayak uang jajan Rafathar 3 hari. Rafathar itu anak selebgram, anak artis Raffi Ahmad. Bisa sih seperti itu. Sedangkan kami punya tanggungan anak istri, belum lagi punya tanggungan orang tua dan lain sebagainya. Masalah pendapatan kami itu di sana. Belum lagi masalah keamanan, Pak. Ya, itulah keluh kesah dan cerita dari para hakim, pemirsa. Sekarang kita paparkan berapa sebetulnya gaji pokok dan juga tunjangan para hakim. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 bahwa besaran gaji hakim ini dibagi menjadi 2 golongan. Ada golongan 3 dan golongan 4. Turunannya ini ada golongan 3A sampai 3D, kemudian 4A sampai 4E. Yang besarannya ini tergantung masa kerja dari masing-masing hakim. Jadi semakin lama bekerja, maka besarannya akan semakin tinggi. Untuk rentangnya pemirsa, golongan 3 ini dari sekitar 2.054.000 sampai 4.294.100. Lalu golongan 4 dari 2.436.100 sampai 4.978.000. Selain menerima gaji pokok, hakim juga berhak atas tunjangan kemahalan. Tunjangan kemahalan ini adalah tambahan gaji untuk menanggapi atau sesuai dengan kenaikan harga-harga bahan pokok di beberapa daerah, pemirsa. Dan besarannya ini tergantung zonasi atau tempat di mana hakim itu bekerja. Rentangnya antara 1.350.000 sampai 10 juta rupiah untuk tunjangan kemahalan. Selain tunjangan kemahalan, ada juga tunjangan jabatan yang diberikan kepada hakim. Di slide berikutnya kita lihat, pemirsa, bahwa tunjangan jabatan ini tergantung dari kelas pengadilan tempat hakim itu bekerja. Misalnya dari pengadilan kelas 2, tunjangan jabatan besarannya dari 8,5 juta sampai 17,5 juta. Kemudian di pengadilan kelas 1B dari 10.030.000 sampai 20,2 juta. Lalu di pengadilan kelas 1A dari 11,8 juta sampai 23,4 juta rupiah. Dan yang paling tinggi di pengadilan kelas 1A khusus dari 14 juta sampai dengan 27 juta rupiah. Inilah besaran gaji pokok dan tunjangan jabatan para hakim ataupun tunjangan kemahalan para hakim, pemirsa. Dan dari sejumlah tuntutan yang tadi sudah kami bacakan juga, mereka sudah mengusulkan berapa sebetulnya besaran dari kenaikan gaji yang diharapkan. Sebetulnya para hakim ini mengharapkan ada kenaikan gaji sampai dengan 140%. Akan tetapi melihat bagaimana kebijakan ataupun persetujuan dari pemerintah sampai saat ini, pemirsa, bahkan kabarnya ini sudah disetujui oleh pihak Kementerian Keuangan, tapi dengan besaran yang juga belum sesuai dengan harapan para hakim. Kita lihat di slide berikutnya bahwa ini adalah draft dari kenaikan gaji para hakim
yang kabarnya ini sudah diketahui oleh pihak Kementerian Keuangan. Kenaikan gaji pokok sebesar 8 sampai dengan 15%. Kemudian ada kenaikan uang pensiun sebesar 8 sampai 15%. Lalu kenaikan tunjangan jabatan yang baru saja tadi kita bacakan 45 sampai 70%. Dan satu lagi kenaikan tunjangan kemahalan sebesar 36% atau besarannya ini masih menunggu kajian lebih lanjut. Tapi pemirsa, selain 4 draft yang sudah disetujui ini, ada pula beberapa usulan tentang kesejahteraan hakim yang masih belum diakomodasi dalam draft ini. Misalnya, kita lihat di slide berikutnya, ada usulan-usulan untuk memberikan fasilitas perumahan negara bagi hakim, kemudian transportasi, lalu jaminan kesehatan dan juga honorarium percepatan penanganan perkara atau semacam uang pemberkasan. 4 hal inilah yang belum diakomodasi dalam draft kenaikan gaji dan juga tunjangan hakim. Lalu apa respon dari DPR, terutama juga pemerintah ke depan menanggapi tuntutan para hakim ini? Dalam pertemuan kemarin, pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad tiba-tiba menelepon Presiden terpilih Prabowo Subianto. Itu pandangan saya dari dulu dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Saya kira itu para hakim yang saya hormati, mohon sabar. Saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita. Pemirsa, para hakim setelah mendengar suara Prabowo Subianto ini langsung ceria dan bertepuk tangan mendengar suara Prabowo yang menyebut bahwa peran yudikatif harus diperkuat. Salah satunya dengan memperbaiki kualitas hidup para hakim. Mendengar janji Presiden terpilih Prabowo Subianto, para hakim langsung bersorak gembira. Dari mereka beberapa ada yang menangis dan bertepuk tangan dengan wajah haru. Ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim, karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai, sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi, dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara, marilah kita bersatu, kita benahi negara kita, kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak, bayar kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-membahu, yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kita harus bersatu, jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan. Sekian, Pak. Terima kasih, Pak. Saya lanjut mimpin, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.